Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Radis dan teman-teman. Berikut kami dari kelompok B ingin mempresentasikan tentang tugas besar kami, yaitu dari mata kuliah aspek hukum pembangunan. Dan di sini ada tim saya, itu ada Ridho Fakih Alicia, ada Diaul Haq, yaitu saya sendiri, Nabila Maharani, Nataya Diati, dan Muhammad Pangeran Alamin. Di sini ada latar belakang, yaitu dalam melaksanakan pembangunan suatu pembangunan pada tahap prakonstruksi, pemilik proyek atau pemilik harus memastikan bahwa pembangunan tersebut mempunyai status hukum, baik persyaratan tertulis maupun peraturan tidak tertulis yang memenuhi persyaratan peraturan pemerintah. Perlu memastikan Anda memilikinya, dan izin penggunaan dan penitipan merupakan langkah permulaan pekerjaan konstruksi, perbaikan, pemeliharaan, atau perubahan bangunan gedung sesuai dengan rencana arsitektur dan rencana kontraktor yang dipilih oleh pemilik proyek. Dalam mengatur proses perizinan, selalu ada prosedur yang berbeda-beda, tergantung dengan jenis izinnya, termasuk dengan tata cara IMB. Penertiban izin, penerbitan izin meliputi modifikasi, perluasan, pengurangan, atau pemeliharaan bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis yang berlaku berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang biaya perizinan khusus. IMB juga berlaku bagi bangunan rumah sakit yang dibangun secara fisik dengan atau tanpa IMB. Dan di sini ada pembahasan. Yang pertama itu ada bagaimana perizinan terhadap mendirikan bangunan pada proyek rumah sakit, kanker Darmais, dan fasilitas penunjang. Yang kedua ada bagaimana proses perizinan terhadap izin mendirikan bangunan. Yang ketiga ada bagaimana sistem permohonan, perpanjangan, perubahan, dan penghentian terkait izin mendirikan bangunan. Yang terakhir, yang keempat, itu berapa biaya pengeluaran yang akan dikeluarkan baik dalam jumlah sementara ataupun tetap. Oke, selanjutnya ini ada pembangunan atau pelaksanaan bangunan. Ini adalah sekilas info terkait perizinan untuk izin membangun bangunan tersebut. Di sini ada bangunan linak, yaitu dengan fasilitas radioterapi, adalah bangunan penunjang atau fasilitas yang menjamin pasien-pasiennya untuk melakukan perawatan radiasi serta digunakan untuk tujuan terapeutik. Sedangkan untuk radioterapi atau bunker itu dirancang untuk mencegah paparan radiasi pada area sekitarnya, sehingga pembangunan memerlukan pengawasan profesional untuk mencegah kebocoran radiasi. Sehingga segala izin pembangunan gedung dengan fasilitas yang harus memiliki kekhususannya, ini maka harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Batan atau Bapeten. Bapeten. Selanjutnya ada data proyek, yaitu yang memberi tugas itu dari Rumah Sakit Kanker Darmais, lalu ada DDEC, yaitu KSO Griksa Cipta Arsitek Tim 4, dan PMSC ada KSO Yotya Karta Ciria Jasa Engineering Consultant. Untuk kontraktornya sendiri itu ada PT PP Persero Tbk, lalu lokasinya itu di Jalan Legend S. Parman Kavling 84 sampai 86 Selipi, Kota Jakarta Barat. Selanjutnya, di sini kami tampilkan struktur organisasi, yaitu pihak-pihak yang akan bertanggung jawab atas izin membangun bangunan tersebut. Lalu terkait perizinan terhadap fasilitasnya, dalam membangun perancangan suatu bangunan harus juga dilengkapi dengan fasilitas yang menunjang segala kebutuhan yang diperlukan nantinya. Fasilitas yang digunakan pada pembangunan rumah sakit kanker Darmais ini sudah ditetapkan oleh Peraturan Kepala Bapeten Nomor 3 Tahun 2013 dengan kelengkapannya yang telah dibedakan menjadi dua jenis, yaitu brachytherapy dan terapi eksternal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nabila. Selanjutnya di sini ada bagian untuk dasar hukum, yaitu yang paling atas yaitu ada UU 10 tahun 1997 dan di bagian bawah ada Bapetan. Bapetan. Next.
Selanjutnya, untuk proses perizinan itu yang pertama, izin mendirikan bangunan adalah izin untuk membangun bunker. Setelah mendapat izin mendirikan bangunan, permohonan izin dapat memulai pembangunan bunker, yaitu terapi untuk radiasi. Setelah pembangunan bunker selesai, permohonan izin dapat mengajukan izin operasional. Untuk langkah selanjutnya, yang kedua yaitu izin operasional hanya dapat diproses jika memiliki izin mendirikan bangunan. Apabila secara substansial seluruh persyaratan persetujuan telah dipenuhi, Bapeten akan melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan bahwa seluruh persyaratan persetujuan telah dipenuhi. Pengujian di lapangan hanya dilakukan untuk permohonan izin baru. Next. Selanjutnya yang ketiga itu ada perizinan radioterapi di Bapeten dilakukan melalui aplikasi Balis online to zero 2.0 sistem perizinan dan pemeriksaan Bapeten atau melalui sistem OSS apabila permohonan izin telah memiliki nomor induk perusahaan atau NIB. Setelah itu ditandatangani langsung oleh penanggung jawab Bapeten untuk memungkinkan melakukan proses persetujuan kapan saja dan di mana saja tanpa perlu menandatangani KTUN. Selanjutnya izin mendirikan bangunan berlaku selama 1 tahun dan izin operasional berlaku selama 1 tahun. Berikut ada gambar untuk alur proses perizinan. Bisa di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rido. Oke, selanjutnya ada pencapaian perizinan. Nah, di sini bisa dilihat ada baru hari kerja, evaluasi, terbit, batas perbaikan, lalu ada perpanjangan hari kerja, kemudian ada perubahan hari kerja. Oke, next. Kemudian di sini ada contoh untuk permohonan izin. Di sini ada perizinan konstruksi. Oke, bisa dilihat ada persyaratan izin, terapi eksternal dengan PRP, terapi eksternal dengan CRA, dan baryoterapi remote afterloading. Next. Nah, selanjutnya ada perpanjangan izin. Sini bisa dilihat contohnya. Oke, next. Nah, sistem perubahan izin. Pada proyek pembangunan ini, pemegang izin wajib mengajukan permohonan perubahan izin. Pemanfaatan jika terdapat perubahan data mengenai A. Identitas pemegang izin, lalu personil yang bekerja di fasilitas, dan perlengkapan proteksi radiasi. Nah, dalam hal perubahan personil yang merupakan pindahan dari badan hukum lain, maka instansi atau perusahaan harus menyatakan pertama surat keterangan berhenti bekerja, hasil pemeriksaan kesehatan, hasil dan hasil evaluasi TLD batch dari instansi atau perusahaan terakhir. Next. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bagus. Baik, selanjutnya ada penetapan penghentian. Nah, penetapan penghentian ini ada permohonan penetapan penghentian kegiatan diajukan secara online dengan melampirkan laporan mengenai data sumber radiasi, PGN, dan nomor KTUN. Kedua, penanganan akhir sumber radiasi PGN. Untuk penanganan akhir sumber radiasi PGN berupa sumber radioaktif disarankan untuk direekspor ke negara sumber tersebut melalui importir. Next. Nah, ini adalah biaya perizinannya, seperti ada konstruksi sudah ada terteranya, untuk operasi juga sudah tertera dari perubahan izinnya, perpanjangannya baru, terus juga ada dari teleterapi, brachyterapi, linear accelerator, terus juga ada terapi berkas partikel, terapi fotoenergi rendah, itu sudah tertera konstruksi operasi tentang jumlah harganya dari baru, perpanjangan, serta perubahan izinnya. Dan mendapatkan penetapan penghentian sementara sebesar Rp450.000. Dan juga biaya sertifikasi lapangan, serta dengan akomodasi dan transportasi ditanggung oleh permohonan izin, serta uang harian ditanggung oleh Bapeten. Next. Terima kasih. Itu dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.